Salam, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Meskipun dalam suasana ibadah di rumah tidak akan mengurangi bagaimana kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 337 bait 1, 2, dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian nats pembimbing kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengarkanlah hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih. Marilah
Saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, dan dalam kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami ini. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
semua, harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami bersyukur di hadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Berkatilah kami dan lindungilah kami. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dalam ibadah minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop kita berbicara ketika Yesus akan terangkat ke sorga, disaksikan oleh para murid. Injil Matius menceritakan bahwa Yesus telah terlebih dahulu berada di sebuah bukit dan mereka berjalan mengikutinya atau menyusulnya. Berbeda dengan apa yang disajikan dalam Injil Lukas, bahwasanya Lukas menceritakan bahwa Yesus dan murid-murid bersama-sama berangkat menuju Bukit Zaitun dan berpesan untuk yang terakhir kalinya kepada mereka, dan disaksikan oleh para murid Yesus terangkat ke sorga. Boleh kita bandingkan di dalam Lukas 24 ayat 50, bahwasanya Yesus berangkat bersama-sama dengan para murid ke Bukit Zaitun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus dengan tegas berkata kepada murid, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Mengapa Yesus menekankan hal itu kepada murid? Yesus mau mempertegas keberadaannya yang sesungguhnya kepada murid supaya mereka tidak pernah meragukan keilahian Yesus. Terlebih ketika Yesus akan meninggalkan mereka untuk berangkat atau kembali ke sorga ke sisi kanan Allah Bapa, maka Yesus mempertegas keilahiannya kepada murid. Maka dia berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi." Dan bukan hanya ini saja, sebenarnya Yesus mengatakan bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Di awal pelayanannya bahkan Yesus juga berbicara kepada murid dan kepada orang banyak bahwa Roh Allah ada pada Yesus untuk menyatakan keberadaannya yang sesungguhnya, bahwa Dia berkuasa di tengah-tengah dunia untuk menuntun orang kembali kepada Bapa. Bisa kita baca dalam Lukas 4 ayat 18. Dikatakan demikian,
Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Yesus mau mengatakan kepada orang banyak di awal pelayanannya itu, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Walaupun sebelumnya Allah sendiri telah bersaksi bahwa Yesus adalah Allah, atau Yesus adalah anak yang dikasihi Allah. Ketika Yesus telah selesai dibaptis oleh Yohanes, Yesus naik dari sungai Yordan. Tiba-tiba langit terbuka, Roh Allah turun atasnya dalam rupa seekor burung merpati. Lalu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Bisa kita baca dalam Matius 3 ayat 17. Kepada dunia Yesus mau berkata, di awal pelayanannya Ia berkata bahwa aku telah menerima kuasa dari Allah Bapa, dan di akhir pelayanannya di tengah-tengah dunia ini juga Dia tegaskan bahwa kuasa terhadap langit dan bumi ini ada padaku. Agar dunia tidak pernah ragu bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya, yang telah datang ke tengah-tengah dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, menghimpun manusia beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang sungguh menarik dari perikop ini. Mengapa Yesus menekankan ada kuasa kepadanya? Mengapa Yesus menekankan ada kuasa padanya yang akan Dia berikan kepada murid? Apa pentingnya kuasa itu Ia sampaikan kepada murid di akhir pelayanannya? Yesus mau menyingkapkan ingatan tidak hanya para murid, tetapi Yesus mau membuka setiap ingatan, membuka ingatan setiap orang di tengah-tengah dunia bahwa sejak awal dunia diciptakan, Allah telah memberi kuasa kepada manusia. Dan kuasa itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan memberontak kepada Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Manusia adalah imago Dei, gambar Allah yang sesungguhnya. Allah memberikan kuasa kepada manusia, kepada Adam dan Hawa untuk menata dunia, berkuasa atas apa yang ada di bumi ini, atas segala makhluk, atas burung di udara, atas ikan di laut, atas apa yang ada di langit, atas apa yang ada di bawah bumi. Semuanya diserahkan kepada manusia. Kuasa itu diberikan kepada manusia, tetapi kuasa itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi."
Yesus mau membuka mata dunia ini bahwa Yesus adalah manusia yang sesungguhnya, yang adalah imago Dei itu, yang sungguh memiliki kuasa yang awal ketika dunia dijadikan. Ketika manusia kembali sebagai umat yang berkenan kepada Allah, maka kuasa itu juga akan menjadi miliknya. Maka dalam pernyataan itu Yesus tidak hanya mau menekankan sisi keilahiannya, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, tetapi ia juga mau menekankan sisi kemanusiaannya, bahwa saya adalah manusia yang sesungguhnya, Adam yang kedua, yang memiliki kuasa dari Allah untuk menata dunia seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menekankan itu kepada murid. Kepadaku telah diberi kuasa, karena aku adalah Adam yang baru yang telah membaharui dunia. Maka sebagai Adam yang baru yang memerintah dunia ini, yang menata dunia ini, aku juga akan berhak mengutus kamu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai manusia yang telah dibaharui dan membaharui itu, Yesus berkuasa menyuruh mereka untuk pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar baik dan keselamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Yesus memiliki kuasa, maka dia juga berhak mencurahkan kuasa itu kepada para murid sebagai kekuatan yang akan menyertai mereka mengemban tugas yang diberikan Yesus kepada mereka. Kalau kita baca dalam tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kembali yang Yesus tekankan adalah kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang ia miliki, kuasa yang dicurahkan Allah kepadanya. Dalam Lukas 4:18 dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa karena aku telah diurapi, Roh Allah telah dicurahkan atasku. Maka kamu juga akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus tercurah atas kamu. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita, apakah kamu telah menerima kuasa itu? Apakah kamu pribadi yang berkuasa pada saat ini? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, apakah engkau memiliki kuasa untuk mewartakan, untuk mengajar, untuk mengarahkan semua orang berbalik kepada Allah? Minggu kemarin telah kita rayakan pencurahan Roh Kudus. Itulah meterai yang menyatakan kepada kita bahwa sungguh kita adalah pribadi yang telah menerima kuasa itu. Kita adalah umat yang berkuasa di tengah-tengah dunia, yang mengemban tugas yang Yesus sampaikan sebagaimana ia nyatakan kepada para murid. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Maka ketika dipertanyakan kepada kita, apakah engkau sudah menerima kuasa itu? Iya, saya telah menerima kuasa. Bagaimana wujud pribadi yang berkuasa? Jika engkau adalah orang yang berkuasa atas langit, atas bumi, atau atas burung, atas ikan, jika engkau memiliki kuasa, bagaimanakah pribadi yang berkuasa itu? Apakah gemetar? Apakah cemas? Takut? Orang yang berkuasa tidak takut. Orang yang berkuasa tidak pernah cemas. Tetapi orang yang berkuasa akan hadir dengan gagah dan tegak sebagai pribadi yang tangguh, yang mampu mengatasi berbagai situasi, termasuk situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika Yesus berkata kepada murid, kamu akan menerima kuasa, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dua poin yang ingin kita ambil Bapak Ibu. Walaupun keempat poin itu bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan murid Yesus. Membaptis juga bisa kita lakukan. Ya, membaptis bisa kita lakukan. Mengajar, melakukan kehendak Bapa. Dua hal yang ingin kita lakukan Bapak Ibu. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa, atau melakukan kehendak yang telah kuperintahkan, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Sebagai pribadi yang telah menerima kuasa dari Roh Kudus, apakah engkau telah mampu menjadikan semua orang menjadi murid Yesus? Jangankan semua orang, saya hanya mau menekankan, apakah engkau pribadi yang telah menerima kuasa sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Bagaimanakah murid Yesus yang sesungguhnya? Tentunya meneladani segala perilaku Yesus. Jika Yesus hadir dengan penuh cinta kasih terhadap semua orang, apakah engkau sudah melakukannya dalam kehidupan? Jangan kita berbicara tentang semua bangsa menjadi murid Yesus. Sudahkah engkau menjadi murid Yesus? Mari kita bercermin kepada diri kita sendiri. Sebagai pribadi yang telah menerima Roh Kudus, sudahkah kita bisa menuntun diri kita sendiri menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Yang dipimpin oleh Roh itu hidup dalam cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Mengendalikan diri adalah pekerjaan yang sangat sulit, dan itu juga adalah bagian yang terakhir dari buah Roh itu, adalah penguasaan diri. Maka Yesus berkata, terima dulu kuasa. Kamu menerima kuasa, maka kamu akan memimpin hidupmu menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah yang melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Maka pertanyaan besarnya adalah, apakah engkau sudah melakukannya? Bukan melakukan untuk membaptis semua orang yang terutama, bukan.
tetapi menata kehidupanmu, menata kehidupan keluargamu, menata kehidupan suami istri dan anak-anak menjadi murid yang baik, yang belajar melakukan kehendak Allah. Dan itu yang sangat sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengatakan sebagai pribadi yang menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi sesungguhnya bahkan terhadap diri kita sendiri kita tidak berkuasa. Karena terlalu banyak keinginan daging yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amarah, emosi, kata-kata hinaan, bahkan mungkin kata-kata kotor masih terucap dari mulut kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka di minggu pertama sesudah pencurahan Roh Kudus ini, atau di minggu Trinitatis ini, ketika Allah Tritunggal itu bekerja dalam kehidupan kita, Allah yang berkarya, yang telah memilih kita, memberikan kuasa kepada kita, Allah dalam Yesus Kristus yang telah mengajari kita akan kehendak Allah, dan Allah Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita agar kita berkuasa atas diri kita, maka kita seharusnya dituntun sebagai pribadi yang sungguh menaklukkan keinginan kita sendiri, keinginan daging, dan sungguh mau taat melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengajaran yang terbaik bukan dari perkataan, tetapi pengajaran yang terbaik adalah perbuatan kita. Keteladananmulah guru terbaik bagi orang lain di sekitar. Sebagai seorang ayah, keteladananmulah yang akan ditiru sebagai guru yang terbaik yang akan mengajar seisi rumahmu, bukan perkataan-perkataan yang engkau sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu Trinitatis ini kita kembali diingatkan, engkau menerima kuasa Roh Kudus, maka hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus, maka engkau akan selalu hidup dalam kebaikan, kebenaran, melakukan kehendak Yesus. Dan jika hal itu kita lakukan sepanjang perjalanan hidup, percayalah, firman Tuhan yang telah kita baca dalam nats pembimbing kita, yang telah kita baca tadi dalam nats pembimbing, dalam Kejadian 28 ayat 15. Coba kita ulang kembali membaca Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Penyertaan Allah yang kekal, itulah yang Ia janjikan kepada kita sepanjang perjalanan hidup kita. Sebagaimana tema minggu ini, menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman, menghayati keterlibatan Allah dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa Allah selalu terlibat. Dan bahkan dengan jelas Allah berfirman, walaupun secara khusus firman ini disampaikan kepada Yakub, tetapi juga bisa kita refleksikan bagi kehidupan kita, bahwa Allah akan menyertai kita kemanapun kita pergi dan melindungi kita, terlebih dalam situasi sulit ini, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini. Kita tahu penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan kekal bagi kehidupan kita. Jangan ragu,
Jangan takut, jangan cemas. Tuhan menyertai kita dan bahkan memberi kuasa kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sambut Engkau ya Bapa yang telah menyertai kami. Kami bersyukur Roh Kudus Engkau curahkan atas kami, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami diingatkan bahwa kami memiliki kuasa, sehingga kami tidak pernah ragu dan takut terhadap apapun, karena kuasa-Mu lebih dahsyat dari apa yang ada di bumi dan di langit. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, karena kami sadar Engkau menyertai, Engkau melindungi kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku kepercayaan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami memohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin.
Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Anam Prayer Manurung, Pendeta Jemaat yang melayani kita di ibadah hari ini. Terima kasih. Pemandu lagu Bapak DS Simajuntak, organis Saudara Roy Toku Simajuntak. Terima kasih juga untuk pembuat video Bapak Genta Purba dan petugas sound system Bapak Sudarmadi dan seluruh yang ambil bagian dalam ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau yang telah memilih kami menjadi hamba-Mu dan mengutus kami untuk mewartakan kasih setia Tuhan, memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan menjanjikan penyertaan kekal bagi kehidupan kami. Sertailah kami dan pimpinlah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kerinduan kami, kiranya Tuhan memulihkan kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan gereja-Mu. Engkau melihat kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bernyanyi, kami beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi yang tidak dapat kami kendalikan. Kami berserah kepada Tuhan. Engkaulah ya Allah yang mampu mengatasinya dan mengendalikannya. Tuhan, hapuskanlah ancaman virus corona ini dari kami, dari bangsa kami, dari gereja-Mu, sehingga kami boleh beribadah dan bersekutu kembali, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, berdoa bersama di bait-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa, dengarkanlah kami saat kami menaikkan syafaat kami. Berkatilah umat-Mu, berkatilah mereka di tengah-tengah keluarga mereka, jagai dan pelihara kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Jangan biarkan mereka jatuh sakit ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik kebutuhan ekonomi, biaya hidup, Tuhan memampukan mereka. Tuhan menyingkapkan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, sehingga kebutuhan hidup jasmani mereka terpenuhi dan bahkan berkelimpahan. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh memohon, di dalam kerendahan hati kami memanggil nama Tuhan. Kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengarkanlah seruan kami, cukupkan segala kebutuhan umat-Mu, dan jangan biarkan mereka gelisah akan kebutuhan hidup mereka. Biarlah mereka merasakan ketersediaan segala yang mereka perlukan. Biarlah setiap umat-Mu merasa nyaman dan aman, karena Tuhan memperlengkapi mereka dan menyertai mereka setiap saat. Ya Allah Bapa di sorga, berikanlah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Jauhkan pertikaian dan perselisihan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon belas kasihan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Pulihkan mereka ya Bapa. Jamah dan sembuhkan mereka. Urapi mereka dengan kasih sayang, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan bahkan setiap terapi yang mereka lakukan. Biarlah semuanya menjadi perpanjangan tangan dan kuasa-Mu untuk menjamah dan memulihkan, menyembuhkan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Berkati mereka dengan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan. Berkatilah umat-Mu yang berulang tahun karena kelahiran,
dan ulang tahun pernikahan. Kiranya kebahagiaan Tuhan limpahkan, cinta kasih Tuhan tambahkan, sehingga mereka selamanya menikmati kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka dan bahkan kehidupan rumah tangga. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah anak-anak jemaat-Mu yang sedang bergumul akan pendidikan mereka, yang akan melanjutkan pendidikan mereka, baik yang akan melanjut ke tingkat SMP, SMA, maupun yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan, kiranya Tuhan membukakan pintu bagi setiap anak-anak jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan perguruan yang terbaik untuk menggapai setiap impian dan cita-cita mereka. Dan kami juga memohon ya Bapa, cukupkan segala yang kami perlukan untuk memenuhi biaya-biaya pendidikan anak-anak kami. Berkatilah para janda, hiburkan mereka ya Bapa. Berkati para duda, biarlah Tuhan menghibur mereka, sehingga di dalam kesendirian mereka mampu mengarahkan kehidupan keluarga mereka, kehidupan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkati para lansia di tengah-tengah gereja. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan dan panjang umur, kebahagiaan. Biarlah mereka bersuka cita menikmati masa tua mereka di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak jemaat yang sedang merindukan pekerjaan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami menyadari dalam masa situasi sulit ini, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan pasti akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tetapi jika Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan, anak-anak kami akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Ya Allah Bapa di sorga, anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, biarlah Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan persiapkan bagi anak-anak kami, yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan menjamah, memberkati buah kandungan, memberkati rahimnya, agar mereka boleh mengandung dan melahirkan anak untuk mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjagai, Tuhan yang menyertai kami. Sebagaimana firman yang telah kami dengar, Tuhan memberi kuasa kepada kami. Berkatilah setiap gerejamu, berkati pekabaran-pekabaran Injil. Kiranya karena pertolongan Tuhan, Injil-Mu boleh diwartakan, kabar sukacita boleh disebarkan hingga ke ujung bumi. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemimpin bangsa kami. Berikanlah roh hikmat kepada mereka, agar pemimpin bangsa kami boleh menata kehidupan bangsa kami untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan. Kiranya gereja-Mu Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun gereja-Mu ada. Biarlah kehadiran gereja-Mu menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Gereja-Mu Pope Dian Kasih kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu, berkati Bapak Ibu Majelis, berkati keluarga kami, lindungi kami ya Bapa, terlebih dalam pelayanan kami. Kiranya setiap pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Sempurnakanlah doa kami ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
jalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Oh, kasih-Nya besar.